Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, thumma amma ba'd. Kaifa halukum jami'an? Apa kabar anda semua? Semoga kita semua senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Jalla Jalaluh. Nah, sekarang kita akan masuk pada ad-darsus tsani, pembelajaran yang kedua. Namun sebelum kita mempelajari pembelajaran yang kedua, terlebih dahulu di sini kita akan memurojaah perubahan fi'lul mudhari', yaitu perubahan kata kerja sekarang ya, atau yang sedang dilakukan, itu fi'lul mudhari'. Seperti pembelajaran yang sebelumnya sudah Ustaz jelaskan seperti apa perubahan fi'lul mudhari', fi'lul madhi ya, dan kata ganti milik. Kita fokus di SDIT ini perubahan pada 3 kata itu ya, kata ganti milik, kata kerja lampau, dan kata kerja sekarang. Dan di kelas 4 awal ini kita fokus pada perubahan kata kerja sekarang ya. Perhatikan di sini cara menghafalnya telah Ustaz tunjukkan kemarin caranya. Jadi antum menghafal seperti ini, hafal satu contoh biar memudahkan antum untuk memahami siapa yang sedang bekerja ini, siapa yang sedang melakukan, maksudnya siapa yang sedang melakukan kata ganti siapa gitu. Nah, kita mulai dari sini. Perhatikan, kita di sini buat contohnya yazhabu ya, berarti pergi. Berarti yazhabu dia sedang pergi. Dianya di sini berarti laki-laki satu orang ya. Nah, kita langsung baca yazhabu, yazhabani, yazhabuna, tazhabu, tazhabani, yazhabana. Perhatikan di sini yazhabana ya. Nah, di sini tazhabu, tazhabani, tazhabuna, tazhabina, tazhabani, tazhabana, azhabu, nazhabu. Ya, begini cara menghafalnya biar memudahkan kita mengetahui siapa nanti yang sedang melakukan ini. Ingat di sini yang kelingking berarti dia laki-laki semuanya ya. 1 orang, 2 orang, 3 orang atau lebih. Berarti di sini yazhabu dia laki-laki, 1 orang sedang pergi. Contohnya Ahmad yazhabu, berarti Ahmad sedang pergi. Kalau kita buat 2 orang, contohnya Ahmad dan Ali, contohnya Ahmad dan Ali sedang pergi. Berarti kata kerjanya ditambah alif dan nun lagi ujungnya. Berarti Ahmad wa Ali yazhabani. Ahmad dan Ali mereka berdua sedang pergi. Kalau banyak, contohnya 3 orang atau lebih, contohnya Ahmad wa Ali wa Umar, berarti yang digunakan ada waw jamak di sini ditambah lagi ujungnya waw dan nun. Yazhabuna. Ya, begitu cara memahaminya ya. Berarti Ahmad wa Ali wa Umar yazhabuna. Ya, mereka sedang pergi. Itu cara menggunakannya. Di sini siapa sedang pergi? Di sini dia perempuan 1 orang, berarti mereka perempuan 2 orang. Yazhabna berarti mereka perempuan 3 orang atau lebih, banyak berarti ya. Di sini kamu laki-laki 1 orang, 2 orang, berarti di sini kalian laki-laki. Di sini kamu perempuan, perhatikan kamu perempuan ditambah ya dan nun ujungnya ya. Berarti kamu perempuan 1 orang, kamu perempuan 2 orang. Di sini kalian perempuan sedang pergi. Kalau saya sedang pergi berarti awalnya azhabu, kalau kami berarti nazhabu. Begitu cara mempelajarinya dan memahaminya. Sama semua kata kerja ya, yang perubahannya seperti ini. Antum hafal satu contoh. Sekarang kita buat yarji'u, sedang pulang ya. Yarji'u berarti dia laki-laki sedang pulang. Ketika kita ingin bilang kalian berdua sedang pulang, kalian laki-laki berdua, berarti di sini ya. Antuma berarti di sini jari tengah bagian tengah, berarti ditambah ta awalnya, ditambah alif dan nun ujungnya, berarti dari yarji'u menjadi tarji'ani, berarti kalian berdua sedang pulang. Sekarang kamu perempuan sedang pulang 1 orang, berarti ditambah ta, dirubah awalnya menjadi ta, tambah yan dan ujungnya, berarti dari yarji'u menjadi tarji'ina. Ya, ingat kaidahnya ketika ditambah alif dan nun otomatis harokat akhirnya difathahkan, jadi yazhabu menjadi yazhaba ya. Kalau tambahannya waw dan nun berarti otomatis harokat huruf akhirnya didomahkan. Kalau tambahannya ya dan nun
dan nun, otomatis harokat huruf akhirnya kita kasrokan. Itu kaidahnya yang harus antum pahami ya. Nah, antum hafal satu contoh perubahan, insya Allah memudahkan kita untuk melafazkannya sesuai dengan kata ganti yang kita inginkan. Nah, kita lanjutkan. Dan fokusnya lagi di sini kita memahami, ini masih perubahannya ya. Ini fi'il mudhari' yang masih yang tadi, huwa yazhabu. Fokusnya lagi huwa, hiya, ya, anta, anti, ya, anti, ana, nahnu ya. Fokusnya lagi kita di SDT. Yang wajib, ini wajib ya, kita pahami perubahannya. Dia laki-laki satu orang, dia perempuan, kamu laki-laki, kamu perempuan, saya dan kami. Sementara kalau kita ingin pandai bahasa Arab dengan sempurna tentang perubahan kata ganti, maka kita wajib menghafalnya satu contoh dari 14 perubahan kata ganti tadi. Namun yang kita pelajari di SDT, yang wajib kita pelajari di sini ya, yang wajib antum pahami cara merubahnya. Dia laki-laki, dia perempuan, kamu laki-laki, kamu perempuan, saya, kami. Ingat, ketika dia laki-laki berarti tidak ada perubahan, cuma ya di awalnya. Ketika dia perempuan berarti ganti ya di awal menjadi ta. Kamu laki-laki sama dengan hiya, sama dengan dia perempuan, perubahannya ya. Sementara untuk kamu perempuan, ta di awalnya tambah ya dan nun di ujungnya. Berarti otomatis huruf ujungnya kita kasrokan ya. Sementara ana, a di awalnya, nah nuna di awalnya ya. Sekarang antum belajar, sebelumnya sudah Ustaz suruh antum menghafal kosakata tentang kata kerja. Kata kerja sekarang banyak ya. Contohnya membaca, yaqra'u. Berarti di sini yaqra'u ya, berarti kalau hiya taqra'u, kalau anta taqra'u. Berarti kalau antinya dikasrahkan akhirnya, taqra'ina, tambah nun ujungnya ya. Kalau saya yang sedang membaca berarti aqra'u, kalau kami sedang membaca berarti naqra'u ya. Antum pelajari, antum coba-coba merubah ke kata kerja yang lain, kata kerja sedang yang lain ya. Antum cari kata kerja sedang yang lain ya, kata kerja yang telah antum hafal, antum berlatih. Nah, lalu sekarang kita masuk pembelajaran kita, iftahu as-safha asyarah. Silakan buka halaman 10 ya. Kita masuk di sini, ada al-hiwar di situ, percakapan. Ad-darsus tsani pada pembelajaran yang kedua ya. Al-mawdu' fil maktabah, di pustaka. Nah, di sini ada percakapan antara Muhammad dan Zakaria. Muhammad dan Zakaria. Muhammad bertanya, ila aina tazhabu ya Zakaria? Ya, kamu pergi kemana wahai Zakaria? Perhatikan, berarti di sini anta ya, tazhabu, maka perubahannya tazhabu, berarti kamu laki-laki Zakaria ya. Kemana kamu, pergi kemana kamu wahai Zakaria? Pergi kemana kamu wahai Zakaria? Dijawab oleh Zakaria. Perhatikan ketika Zakaria menjawab azhabu, berarti awalnya berarti artinya di sini saya ya. Saya pergi ke ilal maktabah, ke pustaka. Nah, kita lanjutkan. Muhammad bertanya lagi, maza taqra'u fil maktabah? Maza taqra'u fil maktabah? Apa yang kamu baca di pustaka? Ini Zakaria bertanya kepada Muhammad bertanya kepada Zakaria, apa yang kamu baca di pustaka? Zakaria menjawab, aqra'u qissah, saya membaca kisah atau sejarah ya, kisah. Saya membaca kisah. Di sini bisa kita ganti nanti menjadi mungkin huwa maza yaqra'u, kalau huwa ya, apa yang dia dibaca, atau apa yang kamu perempuan ya, apa yang kamu perempuan baca berarti maza taqra'ina, atau apa yang kamu berdua baca berarti maza taqra'ani ya, seperti itu. Apa yang kalian baca, contohnya kalian laki-laki ya, berarti tambah wadanun, maza taqra'un ya, seperti itu ya. Lanjut kita ke percakapannya, masih ya, iftahu as-safha ahada asyara, halaman 11 ya, al-hiwar, hiwar yang kedua. Di sini percakapannya masih tentang fil maktabah, di pustaka. Ada Aziz dan Aisyah ya. Aziz bertanya kepada Aisyah, ila aina tazhabina ya Aisyah? Perhatikan tadi Aziz bertanya kepada Zakaria, maka cukup tazhabu tanpa ada tambahan ujungnya ya. Sementara ketika kita bertanya kepada perempuan maka tambah ya dan nun ujungnya, kamu perempuan berarti artinya.
kamu pergi kemana wahai Aisyah? Aisyah ini kan perempuan, jadi digunakan tazhabina. Berbeda ya kalau kita bahasa Indonesia, maka kamunya sama antara perempuan dan laki-laki, tidak dibedakan. Sementara dalam bahasa Arab itu dibedakan, kamunya antara laki dan perempuan, dianya juga dibedakan. Antara jumlah 1, jumlah 2 dan jumlah 3 dibedakan. Ada tiga dari segi penjumlahan ya. Sementara dalam bahasa Indonesia cuma 2, 1 orang lalu jamak, langsung jamak ya. Nah, di sini Aisyah jawab azhabu ilal maktabah. Kalau untuk anaknya sama ya, digunakan oleh laki-laki dan perempuan. Saya pergi ke pustaka. Nah, lanjut Aziz bertanya lagi, maza taqra'in hunaka? Apa yang kamu baca? Perhatikan taqra'in tadi taqra'u ketika Aziz bertanya kepada Zakaria, maka digunakan takra'u. Sekarang Aisyah, kamu perempuan, maka ditambah ya dan ujungnya. Maza takra'ina hunaka? Apa yang kamu baca di sana? Aisyah menjawab, akra'ul majallah. Saya membaca majalah ya, majalah. Nah, itu mungkin pembelajaran kita hari ini. Lalu kita langsung masuk ke halaman as-safha 15, halaman 15. Di sini ada perintahnya iqra, bacalah. Judulnya masih sama ya, fil maktabah ya. Afwan, di sini fil maktabati sebetulnya. Di pustaka. Di sini ada bacaannya, perhatikan. Zaidun wa Hamidun yazhabani ilal maktabatil madrasah. Zaid dan Hamid, mereka berdua, perhatikan ketika 2 orang tambah alif dan nun tadi ya, mereka berdua pergi ilal maktabah, ke ilal maktabatil madrasah, ke pustaka sekolah, ke pustaka sekolah ya. Di sini 2 orang. Kalau seandainya Zaid saja, berarti yazhabu ya, yazhabu. Kalau seandainya 3 orang seperti yang Ustaz disampaikan sebelumnya tadi, kalau seandainya kita tambah di sini Umar, Zaidun wa Hamidun wa Umarun, berarti di sini bukan yazhabani lagi karena 3 orang atau lebih, maka ditambah waw dan nun, diganti waw dan nun ujungnya ya. Berarti yazhabuna, mereka sedang pergi. Seandainya di sini Aisyah 1 orang, berarti tazhabu. Ya, tazhabu berarti dia Aisyah ya. Kalau 2 orang sama, tazhabani. Kalau jamaknya umpamanya Aisyah, Khadijah dan Fatimah, 3 orang ya. Berarti awalnya ya lagi, ujungnya kita sukunkan, tambah nun, nunnya tanpa mat ya, tanpa panjang, berarti menandakan jamak ya. Berarti yazhabana, berarti mereka perempuan artinya, seperti perubahan tadi. Nah, lanjut, al-maktabatu kabiratun, ya, pustaka yang besar, wal kutubu kasiratun. Nah, afwan ya, bentar. Nah, di sini pustaka yang besar dan banyak kitab-kitab, banyak buku-buku. Al-kutubu ini adalah jamak dari kitabun ya, kitabun, jamak dari kitabun, 1 buku. Kalau kutubun berarti banyak kitab ya. Dan untuk kata benda, untuk membuat jamaknya kita tidak tambah waw dan nun ya, tidak tambah waw dan nun, karena kata benda ini nanti jamaknya jamak taksir, harus melihat komus kita ya, tidak ada rumusnya. Sementara kalau untuk laki-laki dan perempuan itu ada rumusnya. Kalau jamaknya cukup tambah waw dan nun ujungnya. Berarti di sini ada yazhabuna tadi ya. Lanjut, fil maktabatit tullabu kasiruna, di perpustakaan banyak siswa-siswa. Ini perhatikan ketika dia kita ketahui dia itu laki-laki, maka tambah waw dan nun untuk ujungnya. Kasiruna ini namanya jamak muzakkar yang salim ya. Kasiruna, di pustaka banyak siswa-siswa. Wahum yaqrauna bihuduin, dan mereka semua membaca ya, sedang membaca dengan sungguh-sungguh, dengan tenang ya, dengan sungguh-sungguh, tenang, sungguh-sungguh. Zaidun yaqra'ul qissah. Zaid, dia, perhatikan 1 orang berarti yaqra'u ya, dia sedang membaca kisah atau sejarah ya. Wa Hamidun yaqra'ud darsa, dan Hamid dia sedang baca pelajaran, darsa, pelajaran. Wa Zaidun wa Hamidun, Zaid dan Hamid tolibani, 2 orang siswa. Dari mana kita mengetahui di sini artinya 2 orang siswa? Dari alif dan nun ini, berarti 2 orang artinya ya.
Kalau ditambah tolibuna berarti banyak, berarti 3 orang atau lebih berarti ya. Kalau tolibun berarti 1 orang saja. Nah, Zaid dan Hamid mereka adalah 2 orang siswa mujtahidani yang bersungguh-sungguh ya. Nah, itu pelajaran kita hari ini. Jadi tugasnya antum cari kosakata yang belum ada pada pembelajaran sebelumnya, yang belum ada ya. Lalu antum tulis kosakatanya, lalu antum buat artinya. Contoh di sini kabirotun, kabirotun. Oh, ditulis kabirotunnya sama dengan besar. Kasirotun, ditulis kasirotunnya sama dengan banyak ya. Ya seperti itu tugasnya. Lalu antum belajar cara merubah perubahan kata kerja sedang dan juga ditambah hafalannya sesuai dengan kata kerja yang telah Ustaz sampaikan pada pembelajaran sebelumnya. Nah, kita cukupkan. Syukran wa jazakumullahu khairan. Ila liqa fi yaumil ukhra. Sampai jumpa di hari yang lain. Barakallahu fikum jami'an. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.